Om Swastiastu, jumpa lagi dengan saya, Tokoda Udiana Nindya Pemayun, staf dosen di Institut Seni Indonesia Denpasar. Hari ini saya akan berbagi pengetahuan berkaitan dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah gambar anatomi. Ya, bagaimana mengikuti mata kuliah gambar anatomi ini, yaitu bagaimana metodenya, bagaimana metode arsirnya, bagaimana cara menggambarnya, dan bagaimana menerapkan teknik-teknik dalam mengikuti mata kuliah gambar anatomi ini dapat disaksikan dalam tayangan berikut. Sebelum melihat tayangan ini, lakukan tanda like dan subscribe untuk berbagi pengetahuan berkaitan dengan mata kuliah gambar anatomi di Institut Seni Indonesia Denpasar yang saya ampu. Selamat menyaksikan. Selanjutnya, dalam gambar anatomi ini kita akan melanjutkan di pertemuan tentang gambar bentukan ping ya. Di hadapan saya ini adalah pola ping ya, saya gambar ini ya. Mohon diperhatikan ya, polanya ini harus ini digambar dulu. Pola ini ya, pola ini disiapkan dulu, kemudian ada garis-garis ya. Misalnya di sini ada lengkung tipis ya, tipis, kemudian ini di dalamnya ya, kemudian di sini ada garis bundar lengkung lagi. Di sini adalah cekungan ya, cekungan ya saya siapkan. Nah, dalam arsiran juga sama ya, pilihlah yang terdalam dulu kayak ini ya. Ini saya arsir yang paling gelap dulu, kemudian terang ya. Ini gambar terang. Yang di bagian sini saya gambar dulu, saya arsir, lakukan arsiran, kemudian nipis. Tetap arsirannya satu arah ya. Nah, ini tujuan konten ini adalah untuk pembelajaran jika mahasiswa saya mengambil mata kuliah gambar anatomi. Nah, saya mencoba berbagi pengetahuan tentang bagaimanakah menggambar anatomi yang saya ketahui ya, sebagai seorang pemampu ya. Mudah-mudahan dalam konten ini memiliki manfaat dan saudara mahasiswa bisa menyelesaikan tugas-tugasnya sesuai dengan yang diperlukan. Nah, sekarang setelah mendapat pola ini ya, nah sekarang perhatikan di sini kan ada di sini lengkungnya agak cekung ya, kemudian keluar dia cembung begini ya, cembung. Disiapkan dulu arah-arah arsirannya, ini juga cembung. Kemudian ini ya, dia ada garis-garis ya, lengkung ya. Ini juga kalau dibuatkan lengkung ini juga di arsirannya juga boleh ya. Nah, setelah ketemu ini baru dipertegas ya, dipertegas ya, sehingga nanti akan menghasilkan sebuah bentukan. Nah, kemudian yang paling gelap itu adalah di bagian ini ya. Nah, jadi tidak sulit ya, tidak sulit. Kemudian ini dibuat gelap tipis lagi ya, kemudian ini gelap. Nah, di sini ada garis ya, sehingga nanti kelihatan dalam gambar anatomi itu ya sejenis seperti cekung cembung ya, cekung cembung. Nah, di sini diusahakan gelap. Saya diperhatikan sudah muncul cekung cembungnya ya. Dan juga, nah kemudian untuk mempertegas kelihatan supaya dia gambarnya di bagian ini bisa digelapkan dengan cara menekan ya, menekan lebih keras arsirannya. Nah, selanjutnya setelah memperhatikan ini ya, polanya ini, nah ini bagian nanti posisi bagian rambut di sini ya. Nah, saya akan fokuskan di bagian telinga kanan ya, telinga kanan. Jadi saudara bisa memperhatikan sketsa saya ya, sehingga nanti ketika saudara mempraktekkan
tugas-tugasnya itu bisa menghasilkan yang terbaik. Nah, inilah pembelajaran menggambar anatomi. Kemudian untuk garis-garis rambut ini variasi ya, bisa garis lengkung seperti ini ya, bisa acak sesuai dengan pola rambut yang akan diterapkan oleh mahasiswa. Dan selanjutnya baru dia diarsir bagian ininya tipis ya, supaya kelihatan dimensinya ya. Nah, untuk arsiran background ya bisa diperhatikan ini. Nah, di bagian ini juga akan lebih gelap sehingga dia memunculkan sebuah dimensi. Nah, ini perbedaan di menggambar, melukis sama membuat patung ya. Nah, dalam gambar anatomi ini pertama hal-hal yang harus diperhatikan ya, saya ulangi lagi. Pertama, kecepatan dan kecekatan mata melihat. Maksudnya mata ini adalah mata si yang menggambar ya, karena dalam menggambar itu paling tidak 90% menyerupai ciri-ciri aslinya ya. Nah, selanjutnya selain itu mata si penggambar atau mata yang menggambar usahakan bisa melihat secara detail ya, secara detail, dan apa yang menjadi ciri, apa yang menjadi dominan, di mana cekung cembungnya, di makna hal yang harus digelapkan, sehingga dalam melatih menggambar ya itu adalah menghasilkan sesuatu yang tepat ya. Nah, ini sebuah contoh bisa diperhatikan. Nah, ini sudah muncul dia dimensi ini ya, dimensi ini sudah muncul. Nah, selebihnya silahkan nanti saudara mulai mempraktekkannya ya. Nah, ini adalah gambar anatomi bentuk bagian kuping manusia. Yang saya contohkan ini adalah bagian dari pertemuan selanjutnya dalam proses belajar anatomi. Ya, nah bagi kalangan umum ya silahkan melakukan percobaan ya, jangan takut salah ya, jangan takut salah jika nanti menerapkan dan menggambar di dalam kelas. Ya, inilah hal-hal yang menjadi penjelasan saya, mudah-mudahan dapat bermanfaat ya. Nah, dalam menggambar kuping ini juga saya ingatkan, nanti ini ada hiasan-hiasan ya, misalnya ada anting-anting atau apa di sini bisa diperlihatkan, atau hal-hal yang lain yang berkaitan dengan ciri-ciri dari bentuk. Nah, demikian dulu gambar anatomi ya, demikian dulu mata kuliah gambar anatomi ini di pertemuan tentang menggambar bentuk kuping manusia ya. Semoga bermanfaat. Mahasiswa silahkan mencoba sesuai dengan apa yang saya jelaskan, dan jika ada hal-hal yang kurang pas atau bisa didiskusikan dengan saya nanti di kelas secara langsung, sehingga hasil gambaran saudara dapat saya koreksi dan menjadi sebuah masukan yang positif. Demikian juga jika saya ada salah kata dalam penyebutan materi ini, saya mohon maaf ya. Ya, demikian, terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.